Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Nailah, NIM 58. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kuis mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama yaitu perspektif hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Hukum bisnis syariah dalam Al-Quran mengatur peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Islam mengatur setiap muslim dalam bekerja, bukan hanya untuk meraih kesuksesan di dunia ini, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Hal tersebut telah diatur dalam Al-Quran sebagai sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang menyeluruh, memadukan prinsip-prinsip bisnis dan moral sekaligus. Perspektif Al-Quran mengenai hukum bisnis syariah ada tiga, yaitu yang pertama kepemilikan modal atau Ra'sul Mal, di mana modal merupakan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dititipkan sementara kepada manusia. Yang kedua adalah tenaga kerja yang profesional. Dalam menjalankan suatu bisnis yang sudah berkembang, kita pasti membutuhkan karyawan untuk membantu dalam meringankan pekerjaan. Yang ketiga yaitu keuntungan yang bernilai tambah. Tentunya keuntungan ini bertujuan untuk memperkaya pemilik bisnis atau diinvestasikan kembali ke dalam bisnis untuk memenuhi kebutuhan berupa pengadaan barang. Yang kedua yaitu karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Yang pertama, berlandaskan fondasi yang kokoh, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip bisnis dan moral sekaligus. Yang kedua, tujuan utamanya adalah memelihara solidaritas masyarakat dan memperkenalkan moralitas yang tinggi di lapangan bisnis berdasarkan hukum Allah. Yang ketiga, karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran bertujuan untuk menetapkan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, 5 pokok kemaslahatan hukum bisnis syariah dalam Al-Quran atau yang disebut maqasidus syariah. Yang pertama adalah hifzuddin atau menjaga agama. Prinsip ini mencakup larangan terhadap praktik bisnis yang melibatkan riba, gharar atau ketidakpastian berlebihan, maisir atau judi, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Yang kedua adalah hifzun nafas atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa maksudnya adalah kegiatan bisnis harus bertujuan untuk menjauhi manusia dari pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hifzun nasl atau menjaga keturunan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa bisnis tidak merugikan generasi yang akan datang, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu hifzul akli atau menjaga akal. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam bisnis untuk melindungi akal dan menjaga agar tidak terjadi penipuan atau praktik-praktik yang merugikan. Yang terakhir yaitu hifzul mal atau menjaga harta. Cara untuk menjaga harta adalah dengan memperoleh harta yang halal dan menghindari memperoleh harta yang batil seperti mencuri, menipu, korupsi, riba, dan lain sebagainya. Kemudian kesan dan pesan saya selama saya mengikuti mata kuliah hukum bisnis bersama Ibu Yani, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan, terutama tentang permasalahan dalam dunia bisnis. Bukan hanya itu saja, banyak juga pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu mengenai kedisiplinan dan kejujuran. Nah, salah satu tugas yang sangat berkesan bagi saya adalah membuat video pendek tentang kontrak bisnis dan kepelitan. Karena itu merupakan pertama kalinya saya membuat project short movie. Kemudian pesan saya terhadap Bu Yani, saya berharap dan berpesan kepada Ibu Yani agar tetap mempertahankan ketegasannya dalam proses perkuliahan dan juga lebih bervariasi dalam memberikan tugas selain menulis materi. Semoga Ibu Yani sehat selalu, sukses terus, dan tetap menjadi dosen terbaik yang peduli dengan mahasiswanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.